Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Pagi hari ini kembali saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun hari ini adalah menjadi kuat, bagian yang kedua. Ayat bacaan kita masih terdapat di dalam 2 Timotius 2 ayat 1-7 dan di dalam ayat yang kelima sampai yang ketujuh berkata demikian. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan iklan hari-hari ini di televisi, di radio maupun di medsos lainnya, seringkali mengiklankan tentang obat, vitamin atau suplemen yang meningkatkan daya tahan tubuh seseorang, bagaimana supaya menjadi lebih kuat dan segar. Nah, melalui iklan-iklan yang kita lihat itu, kita jadi mengerti bahwa dunia saja mengakui kalau kelemahan adalah sesuatu yang harus ditinggalkan. Karena orang yang lemah adalah orang yang tidak akan bisa mempengaruhi, tidak akan bisa berarti dan berharga, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain tentunya. Karena itu orang harus kuat dalam menghadapi segala sesuatunya. Ini sedang menjadi fenomena hidup hari-hari ini. Tetapi dalam hal ini kita juga harus tahu bahwa orang sekarang hanya berusaha menguatkan tubuh jasmaninya saja, hanya luarnya saja, tetapi jiwanya lemah, rohnya lemah, sehingga hidupnya mudah dipermainkan oleh tipu daya iblis dan keadaan dunia ini. Tetapi waktu Paulus berkata kepada Timotius, jadilah kuat, Paulus mau katakan bahwa waktu rohmu kuat, jiwamu juga akan menjadi kuat. Waktu jiwamu kuat, tubuhmu akan kuat. Jadi di dalam ayat bacaan kita hari ini, Paulus mengingatkan kepada Timotius, karena kita tahu pada saat itu bahwa Paulus sedang ada dalam penjara dan bagi Timotius tidak mudah untuk menghadapi situasi seperti itu. Mungkin dalam hati Timotius berkata, seorang bapak rohani seperti Paulus saja yang begitu hebat dan kuat, tetapi sekarang dia ada di dalam penjara. Nah, dalam situasi seperti ini, Paulus mengingatkan kepada Timotius supaya dia tidak goyah dan tetap kuat. Di bagian kedua dari pembahasan kita tentang menjadi kuat, ada beberapa hal yang akan kita pelajari bagaimana supaya kita menjadi kuat. Yang pertama adalah di ayat yang kelima. Jika kita mau menjadi olahragawan yang bertanding, artinya olahragawan yang bertanding itu siap mengejar mahkota, siap berkeringat, siap mengorbankan segala-galanya, tapi harus tetap mengikuti aturan-aturan yang ada. Ada orang ingin mengambil jalan pintas, pokoknya asal kaya, dengan dia pergi ke dukun, melakukan korupsi dan menghalalkan segala cara. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita tahu bahwa kita adalah olahragawan yang siap bertanding, yang siap berkorban dan mengikuti aturan yang ada, sehingga kita akan melihat hasil yang terbaik yang akan kita dapatkan. Lalu yang kedua di bagian ayat yang ke-6, di situ kita belajar bagaimana supaya kita menjadi kuat, yaitu kita harus menjadi petani yang bekerja keras. Apa yang bisa kita pelajari dari seorang petani? Petani adalah seorang pekerja keras yang tekun bekerja di ladang. Waktu pagi hari mereka bangun pagi, lalu pergi ke ladang dengan membawa cangkul dan bekerja sepanjang hari, dan waktu sore hari mereka kembali ke rumah belum membawa hasil, tetapi mereka tetap tekun. Besok harinya mereka kembali lagi ke ladang karena mereka tahu waktu mereka menanam, menabur benih, suatu hari mereka pasti akan menuai hasil. Dan yang ketiga di dalam ayat yang ke-7 kita belajar, jika kita selalu mohon pengertian dari Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan.
Alkitab berkata bahwa Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Jadi waktu kita mohon pengertian dari Tuhan, maka ada hikmat sehingga kita tidak perlu takut dan putus asa, karena Tuhan selalu menyediakan jalan yang terbaik bagi setiap masalah, persoalan, tantangan apapun yang kita hadapi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita hari-hari ini, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Untuk itu kita harus tetap kuat dalam menghadapinya dan taat untuk senantiasa melakukan firman Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita akan melihat hasil yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Dan kita akan memiliki kekuatan yang selalu Tuhan perbarui setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini yang kembali mengingatkan kepada setiap kami bahwa sesungguhnya kekuatan itu hanya kami dapatkan di dalam Engkau Tuhan. Kami mau belajar sebagaimana firman-Mu ajarkan kepada kami untuk menjadi penuntun kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami mau belajar dari seorang olahragawan. Kami mau belajar dari seorang petani yang bekerja keras Tuhan. Dan kami mau belajar memiliki pengertian yang dari Tuhan untuk kami mempertahankan setiap firman Tuhan yang kami dengar dan kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Dengan demikian kami akan mendapatkan kekuatan yang selalu baru setiap hari untuk kami menghadapi hari-hari kami yang berat, menghadapi hari-hari kami yang penuh dengan tantangan. Dengan kekuatan yang Tuhan berikan kami akan muncul sebagai pemenang. Dengan kekuatan yang Tuhan berikan kami percaya kami akan meraih setiap janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah hidup kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari dan Tuhan Yesus memberkati.